Pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin Bitcoin itu ada nilainya? Atau kripto-kripto lainnya? Nah, di balik semua hiruk-pikuk itu, ada dua hal kunci, teknologi super canggih yang namanya blockchain, dan proses seru yang disebut mining. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas cara kerjanya. Siap? Yuk kita mulai. Ini nih pertanyaan intinya, gimana caranya kita bisa percaya sama uang digital kalau nggak ada bank yang jagain? Coba pikir deh, di dunia nyata kan gampang, kita percaya sama bank. Tapi di internet, ngirim duit ke orang yang nggak kita kenal, gimana kita bisa yakin duitnya nyampe dan aman? Nah, ini dia teka-teki raksasa yang coba dipecahkan oleh si jenius misterius Satoshi Nakamoto. Masalah paling gedenya itu namanya double spending, atau pembelanjaan ganda. Ini deh bayanginnya. Kalau saya kasih Anda uang 100.000 fisik, ya udah, uang itu pindah tangan. Saya nggak bisa pakai lagi kan? Tapi kalau file digital, kayak foto atau lagu, kan bisa di-copy paste berkali-kali. Terus apa dong yang bisa ngehentiin orang buat copy paste uang digitalnya dan belanja di banyak tempat sekaligus? Nah, ini dia akar masalahnya. Oke, jadi tantangannya jelas ya. Gimana caranya bikin sistem duit digital yang aman, tapi nggak ada yang ngontrol? Nggak ada bosnya gitu. Terus, gimana kita bisa yakin nggak ada yang curang? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Selama ini kan kita kenalnya sistem yang terpusat ya, semuanya lewat bank. Prosesnya kadang lambat, biayanya mahal, dan yang paling parah, kalau server banknya tumbang, ya udah, selesai semua. Nah, Satoshi ini punya visi lain, jaringan yang terdesentralisasi. Transaksi langsung dari orang ke orang, peer-to-peer. Kepercayaannya itu bukan lagi ke lembaga, tapi ke kode matematika yang jujur dan nggak bisa dimanipulasi. Terus, gimana caranya sistem ajaib ini bisa jalan? Nah, jawabannya ada di satu penemuan yang brilliant. Ini jadi fondasi hampir semua kripto yang ada sekarang, namanya blockchain. Anggap aja ini buku kas digital, tapi versi super canggih. Analogi ini pas banget. Bayangin aja blockchain itu kayak Google Docs, tapi buat duit. Gede banget, dan semua orang yang ikut serta punya salinannya sendiri. Jadi semua orang bisa lihat setiap transaksi yang terjadi. Super transparan kan? Tapi ada beda besarnya nih. Kalau di Google Docs kita masih bisa edit atau hapus, di blockchain sekali transaksi tercatat itu dikunci. Nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus. Selamanya, permanen. Jadi, kekuatan blockchain itu ada di 3 pilar utama ini. Pertama, desentralisasi. Artinya, nggak ada satu bos, nggak ada satu server pusat. Jaringannya ya milik semua penggunanya bareng-bareng. Kedua, ketetapan atau immutability. Artinya, catatan transaksi itu dikunci selamanya. Nggak ada yang bisa main-main ngubah sejarah. Dan yang ketiga, konsensus. Ini buat mastiin nggak ada transaksi abal-abal yang bisa masuk. Karena mayoritas jaringan harus setuju dulu. Nah, 3 hal ini kerja bareng buat bikin sistem yang keamanannya luar biasa. Oke, tunggu dulu. Kalau nggak ada bank, nggak ada bos, terus siapa dong yang ngetek semua transaksi ini beneran sah atau enggak? Siapa yang nulis di buku besarnya? Nah, disinilah para penambang atau miner masuk. Dan percaya deh, kerjaan mereka ini jauh lebih keren dari namanya. Prosesnya kira-kira begini. Semua transaksi yang baru dikumpulin jadi satu dalam sebuah blok. Nah, para penambang di seluruh dunia ini, mereka balapan. Pakai komputer super kenceng buat mecahin teka-teki matematika yang rumit banget, yang nyambung sama blok tadi. Siapa yang paling cepat mecahin teka-teki itu, dialah pemenangnya. Dia dapat hak buat nambahin blok baru itu ke rantai, dan sebagai hadiahnya, dia dapat koin kripto yang baru dicetak. Yap, ini dia caranya koin-koin baru itu lahir. Analoginya pas banget kan? Para penambang ini persis kayak ribuan Charlie yang lagi rebutan tiket emas. Hadiahnya gede banget, jadi mereka rela keluarin tenaga komputasi yang gila-gilaan buat menang. Nah, hebatnya, justru persaingan sengit inilah yang secara nggak langsung ngejaga seluruh jaringan. Semua transaksi jadi terverifikasi dan aman, bener-bener sistem insentif yang jenius. Nah, analogi Blender ini ngejelasin banget soal teka-teki matematikanya. Proses ini namanya hashing. Gampangnya, ini fungsi kriptografi satu arah. Gampang banget buat ngubah data transaksi jadi hash, kayak ngeblend buah jadi smoothie. Tapi, coba balikin smoothie jadi buah-buahan utuh lagi? Mustahil kan? Nah, itulah hashing. Jadi para penambang itu intinya lagi balapan nebak-nebak bahan rahasia biar hasil smoothie-nya pas sesuai aturan. Semua mekanisme ini diikat sama satu konsep kunci, proof of work atau bukti kerja. Fokusnya di kata kerja. Artinya, buat bisa menang dan nambahin blok baru, seorang penambang harus ngebuktiin kalau komputernya udah kerja keras beneran dan kerja keras ini makan listrik yang banyak banget.
Inilah yang bikin sistemnya aman. Kenapa? Karena buat nipu, biayanya jadi super mahal. Jauh lebih untung main jujur dan dapat hadiahnya. Eits, tapi jangan salah ya, teknologi blockchain ini gunanya bukan cuma buat duit digital doang. Potensinya jauh lebih besar dari itu. Coba deh kita lihat beberapa contohnya di dunia nyata. Karena intinya kan bikin catatan yang nggak bisa diutak-atik, aplikasinya jadi nggak terbatas. Coba bayangin kita bisa ngelacak perjalanan secangkir kopi dari petaninya langsung sampai ke tangan kita dan kita yakin itu asli. Keren kan? Atau ijazah kuliah yang mustahil dipalsuin karena datanya kekunci di blockchain. Bahkan data rekam medis kita bisa disimpan dengan super aman dan cuma kita yang punya kunci buat ngasih akses. Kemungkinannya banyak banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kita bakal bahas mitos dan fakta seputar kripto yang sering banget kita dengar, khususnya di Indonesia. Nah, ini dia. Mitos yang paling sering kedengaran. Kripto itu cuma buat aktivitas ilegal, buat para penjahat, benar nggak sih? Faktanya, justru kebalikannya. Ingat kan, blockchain itu buku besar publik, artinya semua transaksi itu kecatat dan bisa dilacak sama siapa aja, selamanya. Emang sih alamatnya bisa anonim, tapi jejak digitalnya itu permanen. Coba bandingin sama duit tunai, yang kalau udah pindah tangan, yang nggak ada jejaknya sama sekali. Jauh lebih transparan blockchain kan? Oke, mitos kedua yang nggak kalah populernya, Bitcoin itu cuma skema Ponzi modern. Beneran gitu? Gini, skema Ponzi itu butuh dalang di tengah-tengah. Ada satu orang atau perusahaan yang ngumpulin duit dan janjiin keuntungan. Padahal cuma bayar investor lama pakai duit investor baru. Nah, Bitcoin nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada CEO-nya, nggak ada kantor pusatnya, dan yang paling penting, nggak ada janji-janji keuntungan pasti. Bitcoin itu lebih mirip emas digital. Harganya ya naik turun murni karena permintaan dan penawaran di pasar. Nah, ini penting banget nih buat kita yang di Indonesia. Jadi gimana sih aturannya? Secara hukum, pemerintah kita lewat Bapepti ngelihat kripto itu sebagai komoditas. Anggap aja kayak emas atau kopi. Jadi, jual beli buat investasi boleh, legal. Tapi, ini tapinya ya, kita nggak boleh pakai kripto buat bayar belanjaan. Buat beli kopi di warung misalnya, itu nggak boleh. Alat pembayaran yang sah di Indonesia cuma satu, rupiah. Ini bedanya penting banget buat diingat. Dan karena statusnya komoditas, ya tentu ada pajaknya. Setiap keuntungan dari jual beli kripto itu kena pajak. Aturannya simpel kok. Kalau kita trading di platform yang resmi terdaftar di Bapepti, pajaknya lebih kecil. Bahkan penghasilan dari mining juga ada aturannya sendiri. Jadi jangan lupa ya soal kewajiban pajak ini. Terus seberapa gede sih industri ini? Coba lihat angka ini deh. Menurut data Kaspersky, aktivitas mining di seluruh dunia itu naiknya 230%. Cuma dalam setahun. Ini nunjukin kalau mining itu udah bukan lagi hobi segelintir orang, tapi udah jadi industri global raksasa yang pertumbuhannya gila-gilaan. Jadi gitu, kita udah lihat gimana blockchain dengan cerdasnya mecahin masalah kepercayaan di dunia digital. Teknologi ini bukan cuma melahirkan aset baru, tapi juga ngebuka pintu ke masa depan yang serba terdesentralisasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologi ini bakal mengubah dunia, tapi sektor apa lagi yang bakal diubah selanjutnya. Mulai dari keuangan, industri kreatif, bahkan cara kita memilih pemimpin. Masa depan sepertinya sedang ditulis blok demi blok di dalam blockchain. Terima kasih sudah menyimak.